Ibu Intan Nursaida. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran marketing. Oke, kali ini bab pertama Ibu akan menjelaskan materi mengenai menganalisis pasar. Hakikat pasar. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pada umumnya tidak lepas dari adanya pasar, yaitu suatu tempat yang dilakukan kegiatan jual beli berbagai macam kebutuhan hidup. Akan tetapi, kini pengertian pasar tidak lagi sesederhana itu, melainkan telah berkembang lebih luas. Nah, bahkan peranannya pun sangat penting dalam kemajuan perekonomian. Tentu kalian pernah ke pasar, bukan? Nah, di pasar tentunya banyak penjual yang menawarkan dagangannya kepada pembeli. Saat membeli barang di pasar, pastinya terdapat proses tawar-menawar. Lalu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pasar itu? Nah, awalnya pengertian pasar selalu dibatasi oleh anggapan bahwa ketika bertransaksi atau melakukan penawaran dan permintaan, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Seiring perkembangan teknologi, kini pembeli dan penjual tidak harus berada di tempat yang sama. Penjual dan pembeli tetap bisa bertransaksi walau berada di tempat yang berbeda, bahkan berjauhan. Nah, karena untuk bertransaksi mereka dapat melakukan melalui telepon, internet, atau malah dengan surat. Oleh karena itu, pengertian pasar telah berkembang lebih luas, yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Adapun pengertian secara umum adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi jual beli. Nah, setelah memahami pengertian pasar tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 syarat terbentuknya pasar. Apa saja sih yang menjadi syarat terbentuknya pasar? Nah, yang pertama itu adalah terdapat penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah peranan pasar bagi perekonomian. Nah, peranan pasar bagi perekonomian. Pasar memiliki peran penting bagi perekonomian karena menjadi salah satu indikator pengukur pertumbuhan ekonomi. Lingkup peranannya pun sangat mencakup semua bidang kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Yang pertama itu adalah peranan pasar dalam kegiatan produksi. Apa saja sih yang menjadi peranannya? Ada 4 peranan. Yang pertama adalah memberikan informasi jenis barang yang paling laku di pasaran. Pasar dengan jelas dapat menunjukkan jenis barang yang paling laku di pasar atau disukai pembeli. Artinya, barang tersebut merupakan barang yang paling dibutuhkan konsumen. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan untuk siapa sih barang itu diproduksi. Nah, selain memberikan informasi jenis barang yang harus diproduksi, pasar juga memberikan jawaban tentang siapa yang membutuhkan barang. Apakah barang yang diproduksi untuk konsumen menengah ke bawah, menengah ke atas, atau kalangan tertentu saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyediakan bahan baku bagi kegiatan produksi. Guna melaksanakan kegiatan produksi, dibutuhkan bahan baku dan pasar menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Nah, bila bahan baku belum tersedia, melalui pasar pun juga diperoleh informasi tempat bahan baku. Selanjutnya, yang terakhir adalah menjadi sarana terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Penjual dengan pembeli dapat bertemu secara langsung di pasar atau melalui sarana tertentu, misalnya telepon dan internet. Penjual dan pembeli kemudian sepakat akan suatu harga sehingga keseimbangan atau harga pasar pun terbentuk. Selanjutnya, peranan pasar dalam kegiatan distribusi. Pasar berperan sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan distribusi. Distribusi yang lancar berpengaruh positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian akan jauh dari gejolak kenaikan harga. Karena distribusi barang pasar yang lancar tanpa gangguan, efek positif lainnya adalah rendahnya tingkat inflasi.
Peranan pasar dalam kegiatan konsumsi. Pasar berperan sebagai penyedia alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Adanya pasar membuat barang konsumsi bisa ditemukan lebih mudah, dan ini berpengaruh bagi perekonomian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.